mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Tidak Ada Kata Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan memberi kepada kita hak istimewa untuk ada dalam persekutuan dengan Bapa. Ini luar biasa loh. Tuhan memberikan kepada orang percaya ya hak istimewa untuk ada dalam persekutuan dengan Bapa. Bapa dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam Allah Bapa, dan orang percaya di dalam Bapa dan Anak. Saudara, adalah suatu hal yang sangat luar biasa ini, sangat luar biasa ya saudara. Kita orang percaya ini ya, kita ini orang yang tadinya adalah pemberontak ya. Manusia yang berdosa, saudaraku, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi diperkenan untuk ada dalam Bapa. Wih, luar biasa. Nah, ini satu anugerah yang harus kita terima dan kita perjuangkan supaya kita layak tinggal di dalam Dia. Tapi memang tidak semua orang Kristen ya mengalami keadaan ini. Karena banyak orang Kristen tidak hidup di dalam kesucian Allah. Padahal Allah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, inilah orang-orang yang disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan, yang tidak perlu memiliki merek, tidak perlu di bawah sinode atau denominasi, yaitu orang-orang yang memang sudah ada di hadirat Allah setiap hari. Gereja yang sesungguhnya, yang tubuhnya didiami oleh Roh Kudus adalah orang-orang percaya yang selalu ada di hadirat Allah. Saudaraku, ya. Nah, ironisnya ya saudaraku, setelah tua baru banyak orang sadar, tetapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Oleh sebab itu mari kita yang menyadari bahwa kita semua ada di dalam hadirat Allah, ya. Kita harus terus tetap membangun kesucian untuk bisa tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Atau yang sama disebut sebagai membangun hadirat Allah di dalam hidup kita. Karena kita mau tinggal di dalam Dia. Kita harus terus menghayati kehadiran Allah di dalam hidup kita ini. Jika kita menghayati kehadiran Allah tersebut dan kita mau tinggal di dalam Dia, pasti kita tidak akan sembrono, tidak akan ceroboh, berani sembarangan berbuat dosa. Ya, pasti kita gentar ya terhadap Allah sehingga kita bisa hidup di dalam kesucian. Nah, seringkali ya dualisme ya. Banyak orang kalau lagi di dalam gereja, waktu kebaktian, waktu di dalam persekutuan doa, kelihatan takut akan Allah. Tetapi setelah keluar dari ruang doa, ruang gereja, kita kembali hidup sembrono. Seakan-akan sudah keluar dari hadirat Allah. Padahal kita harus sadar kita ini sebenarnya selalu ada di hadirat Allah. Saudara, terus terang ya, kita dulu sering melakukan hal-hal itu. Sehingga kita ini menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Tidak ada satunya kata dan perbuatan. Tidak ada sinkronnya antara pujian nyanyian yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan dalam kebaktian dengan kehidupan kita setiap hari. Aduh saudara, inilah yang telah kita lakukan dengan semena-mena ya saudara. Tapi sekarang kita sadar, kita meratapi keadaan kita.
kita mau mengakui dosa kita mau bertobat, kita mau berubah. Sekarang kita harus mengerti bagaimana membangun hadirat Allah dalam hidup ini. Ini memang dibutuhkan perjuangan, latihan, pembiasaan diri, sampai hal itu menjadi irama dalam hidup kita. Ingat ya, kita bisa tinggal di dalam Bapa dan Anak itu sebuah privilege, hak istimewa. Tinggal di dalam Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudaraku. Itu hak istimewa. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus berkata mereka tinggal di dalam kita, itu orang percaya. Boleh ada dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Inilah kelompok orang-orang yang disebut sebagai gereja Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ini gereja Tuhan yang sejati, yang tidak perlu merek, tidak perlu denominasi. Yang penting namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Saudaraku, oleh sebab itu hendaknya kita membangun kehidupan seperti ini. Ya. Kehidupan yang layak untuk tinggal di dalam Bapa dan Anak. Kalau kita membiasakan diri, saudaraku, mulai sekarang hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak, maka kita akan terus memilikinya sampai selamanya. Tapi kalau tidak membiasakan diri, ya selamanya tidak akan pernah mengalami hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Ya, ingat ini anugerah ya. Kalau kita belajar terus untuk bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah, Bapa dan Anak, benar-benar mengasihkan, menyenangkan, luar biasa. Dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak, ya, baru kita bisa mengerti apa itu hidup yang bernilai itu. Kita bisa hidup tanpa siapa-siapa dan tanpa apa-apa. Karena bersama dengan Tuhan itu cukup bagi kita. Memiliki Allah Bapa dan Anak itu memiliki segalanya. Jadi kalau masih ada orang yang merasa kurang, ya maksud saya kalau ada orang Kristen ya saudara, yang masih merasa kurang, dia itu belum mengerti bagaimana tinggal di dalam Bapa dan Anak. Oleh sebab itu ya saudara, kita harus berjuang ya, berlatih untuk tetap bagaimana bisa tinggal dalam Bapa dan Anak. Nah, oleh sebab itu tidak bisa tidak, kita sekarang harus mulai sangat berhati-hati. Kita tidak boleh lagi sembarangan ya, tidak boleh sembarangan berbicara, tidak boleh sembarangan mengambil keputusan dan bertindak. Kita harus menghargai dan menghormati Allah di mana kita selalu ada di hadirat-Nya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang berharga dan mahal ini. Dalam hal ini kita tidak menutup doa dengan kata amin. Sebab kita tidak pernah putus hubungan, ya, tidak pernah selesai dalam persekutuan dengan Allah, ya. Tidak pernah selesai dalam persekutuan dengan Allah, tidak pernah menutup amin, karena tidak ada satu wilayah yang blank spot dengan Allah. Jadi kita selalu koneksi dengan Allah, selalu ada dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Tidak ada kata amin, ya. Sampai selama-lamanya kita selalu ada dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. Amin, amin, amin. Bukan mengakhiri, tetapi amin yang menegaskan. Puji Tuhan, sola gracia.